Perintah Kaisar Naga, audiobook, novel silat, episode 670. Ketika Null mengantar pemimpin aliansi Liu ke ruangan, Dev baru saja selesai berpakaian. Melihat Null membawa wanita lain, yang ini berpakaian putih, dengan rambut panjang tergerai, tampak sangat bermartabat dan elegan. Penampilannya setingkat lebih cantik daripada Victoria. Master Sektian, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi menemukan wanita lain untuk berkultivasi sungguh di luar kemampuan saya. Besok saya akan berkultivasi dengan wanita muda ini. Bagaimana menurutmu? Dev mengira Null telah mengiriminya wanita lain. Mendengar ini, Null segera menjelaskan, Dev, kau salah paham. Ini adalah pemimpin aliansi iblis duniawi. Apa? Pemimpin aliansi iblis duniawi? Dev terkejut. Ia tidak menyangka pihak lain adalah seorang wanita. Pemimpin Liu memandang Dev dan tersenyum tipis, lalu berkata, Tuan Muda Chen memang pria yang sangat berbakat. Tak hanya tampan, seni bela diri Anda juga luar biasa. Juga lelaki muda perkasa, Nona Guan itu sungguh beruntung. Maafkan saya, mohon maaf atas penampilan saya yang buruk, kata Dev dengan nada meminta maaf. Tuan Muda Chen, nama saya Santi Liu, pemimpin aliansi iblis duniawi. Saya tahu kami telah salah paham dengan Anda, jadi saya datang untuk menyampaikan permintaan maaf. Santi membungkuk dalam-dalam kepada Dev. Pemandangan ini bahkan mengejutkan Null. Dev juga berdiri di sana, bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan Santi. Saya bisa menerima permintaan maaf Anda, tetapi kalian dari aliansi iblis duniawi telah melukai saya seperti ini, bukankah begitu? Saya secara khusus membawa sumber daya untuk Tuan Muda Chen untuk menebus kesalahan kami. Sebelum Dev selesai berbicara, Santi melemparkan sebuah tas penyimpanan kepadanya. Dev membuka tas penyimpanan itu dan mendapati isinya berisi batu peri abadi, herba abadi, dan kristal peri dengan kemurnian tinggi. Jika Tuan Muda Chen merasa itu kurang tulus, maka apa yang barusan bisa dilakukan Nona Guan? Saya juga bisa berkultivasi ganda dengan Tuan Chen. Saya juga bisa berkultivasi ganda dengan Tuan Muda Chen untuk membantu Anda pulih secepat mungkin. Santi secara terbuka membahas kultivasi bersama. Sepertinya kultivasi ganda bukanlah masalah besar baginya. Dev menatap Santi dengan heran, menyimpan tas penyimpanan itu, dan menggelengkan kepalanya, sambil berkata, berkultivasi ganda lebih baik dilupakan saja. Saya khawatir ketua aliansi Liu. Saya belum pernah berkultivasi ganda dengan siapapun sebelumnya. Jangan khawatir, saya masih perawan. Santi tahu apa yang dikhawatirkan Dev, jadi dia langsung menyela. Null, yang berdiri di samping, menatap Dev dengan tatapan penuh iri. Santi Liu menjadi pemimpin aliansi iblis duniawi di usia muda, mengandalkan kekuatan dan metodenya. Setiap pria ingin menaklukkan wanita seperti dia, tetapi tidak ada yang mampu. Sekarang, setelah melihat Dev, Santi justru berinisiatif mengusulkan kultivasi ganda. Bagaimana mungkin ada yang tidak iri? Dev, pemimpin aliansi Liu dianggap sebagai wanita tercantik di surga ke-9. Banyak orang bermimpi berkultivasi dengannya, tetapi tidak ada yang beruntung. Sekarang pemimpin aliansi Liu telah mengambil inisiatif, bukankah seharusnya kau memanfaatkan kesempatan ini? Kata Null kepada Dev. Namun yang mengejutkan semua orang, Dev masih menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun aku menyukai wanita cantik, aku tidak pernah memaksa mereka. Aku menerima permintaan maaf pemimpin aliansi Liu, tetapi untuk kultivasi ganda, lupakan saja. Santi sedikit terkejut. Ia tidak pernah membayangkan seorang pria akan menolak berkultivasi ganda dengannya. Pada saat ini, tatapan Santi ke arah Dev dipenuhi dengan tatapan penasaran penuh ingin tahu. Karena Tuan Muda Chen telah menerima permintaan maaf saya merasa jauh lebih tenang. Santi tersenyum tipis, tidak lagi membahas masalah kultivasi ganda, dan melanjutkan, saya dengar Tuan Muda Chen memiliki pedang roh, yang rohnya dapat meninggalkan tubuh pedangnya. Bolehkah saya melihatnya? Dev dengan santai meraihnya, dan pedang penebas naga muncul di tangannya. Pemimpin aliansi Liu boleh melihatnya, tapi aku informasikan padamu, pedang ini telah mengenali tuannya, jadi tolong jangan rusak.
Dev menyerahkan pedang pembunuh naga kepada Santi. Santi memegang pedang pembunuh naga, merasakan aura yang terpancar darinya, matanya dipenuhi kasih sayang. Tuan Muda Chen, jika aku ingin menukar pedang ini dengan sesuatu, maukah kau? Tanya Santi. Dengan apa kau akan menukarnya? Dev tersenyum penuh arti. Aku akan menggunakan tubuhku sendiri. Aku bisa menjadi wanitamu, dan aku bisa berkultivasi ganda denganmu kapan saja, kata Santi. Nul tercengang oleh kata-kata Santi. Siapa yang akan menukar diri mereka sendiri? Mungkinkah Santi ingin menjadi pelayan Dev? Hahaha, Dev tertawa. Apa yang bisa diberikan pemimpin aliansi Liu kepadaku, juga bisa diberikan oleh pedang pembunuh naga ini kepadaku. Tapi apa yang tidak bisa diberikan oleh pemimpin aliansi Liu, pedang pembunuh naga ini bisa memberikannya. Santi terkejut, tidak mengerti maksud Dev, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mungkinkah pedang ini juga digunakan untuk kultivasi ganda denganmu? Memungkinkanmu menikmati kenikmatan tubuh seorang wanita? Dev tidak berbicara, tetapi diam-diam melirik pedang pembunuh naga. Berdengung, pedang pembunuh naga itu langsung mengeluarkan dengungan, diikuti oleh kilatan cahaya putih, dan roh pedang Zhongli muncul dari dalam pedang. Tuanku bukanlah seseorang yang bisa disukai begitu saja. Zhongli memutar matanya ke arah Santi. Pemimpin aliansi Liu, ini adalah roh pedang Zhongli di dalam pedang pembunuh naga ini. Bukankah menurutmu dia bisa memberi apa yang bisa kau berikan? Dev mengulurkan tangan dan menarik Zhongli ke dalam pelukannya. Sikap Zhongli yang penurut dan bergantung menunjukkan dengan jelas kepada siapapun yang melihatnya bahwa Dev sudah bersama Zhongli cukup lama. Nul hanya bisa mendesah atas ketidaktahuannya sendiri. Ia tidak menyangka Dev bisa menggunakan roh pedang untuk kultivasi ganda. Ia bahkan berharap Victoria akan memikat Dev, sehingga menciptakan peluang bagi sekte surgawi Yama. Sekarang, tampaknya roh pedang ini lebih unggul dalam penampilan dan fisik daripada Victoria. Santi juga tidak mengantisipasi hal ini, dan wajahnya memerah karena malu. Ia hanya bisa mengembalikan pedang pembunuh naga kepada Dev. Tuan Muda Chen, saya lancang. Seperti kata pepatah, seorang pria sejati tidak mengambil apa yang dihargai orang lain. Pedang ini adalah harta berharga Tuan Muda Chen, bagaimana mungkin saya menginginkannya? Kata Santi. Dev menerima pedang pembunuh naga, dan Zhongli kembali ke badan pedang. Pemimpin aliansi Liu, kau mengincarku atas perintah iblis pemakan jiwa. Apakah iblis pemakan jiwa bersamamu? Tanya Dev. Santi ragu sejenak, lalu mengangguk. Yang mulia pemakan jiwa memang bersama kami, tapi dia sedang mengasingkan diri di dalam gua untuk memulihkan diri, jadi kami tidak bisa mendekat. Dev, apa kau akan membalas dendam pada iblis pemakan jiwa? Tanya Nul cemas. Dev menggelengkan kepalanya. Aku hanya bertanya. Aku belum berencana untuk melunasi hutangku dengannya. Dev tidak bodoh. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak punya cara untuk balas dendam dengan iblis pemakan jiwa. Lagi pula, tugas utamanya sekarang adalah menemukan Raja Dewa dan melihat apa yang terjadi padanya di surga ke-9. Selama iblis pemakan jiwa dan istana Dao jahat tidak menyusahkannya, Dev tidak ingin berurusan dengan mereka untuk saat ini. Tuan Muda Chen, karena Anda tidak tertarik pada tubuh saya, untuk menunjukkan ketulusan saya tahu sebuah reruntuhan yang ingin saya jelajahi bersama Anda, kata Santi. Apa? Reruntuhan? Dev terkejut. Anda tahu, reruntuhan seringkali disertai dengan berbagai sumber daya dan harta, tetapi juga disertai bahaya. Pemimpin aliansi Liu, apakah yang Anda maksud adalah reruntuhan Gunung Tianmen Gerbang Surgawi? Tanya Nul, agak terkejut. Benar. Santi mengangguk. Begitu banyak orang telah mencari reruntuhan Gunung Tianmen Gerbang Surgawi, semuanya kembali dengan tangan kosong. Bahkan para kultivator dari surga ke-8 pun datang untuk mencari reruntuhan ini. Saya tidak pernah menyangka aliansi iblis duniawi Anda akhirnya akan menemukannya. Nul berkata dengan sangat iri. Pemimpin sektian, apa sebenarnya reruntuhan Gunung Tianmen Gerbang Surgawi itu? Tanya Dev. Reruntuhan Gunung Tianmen Gerbang Surgawi itu milik sebuah sekte dari zaman kuno yang setara dengan sekte surgawi Yama saya. Namun, Gerbang Surgawi tiba-tiba menghilang dalam semalam.
Legenda mengatakan bahwa gerbang surgawi dihancurkan dalam satu malam oleh musuh dari surga yang lebih tinggi. Yang lain mengatakan bahwa gerbang surgawi dibawa sepenuhnya ke surga yang lebih tinggi. Pokoknya, gerbang surgawi menghilang. Sejak saat itu, Gunung Tianmen gerbang surgawi, tempat gerbang surgawi berada, menjadi tempat orang-orang mencari harta karun, sehingga menjadi runtuhan gunung gerbang surgawi. Namun, selama bertahun-tahun, hanya pecahan artefak magis yang ditemukan di reruntuhan gunung gerbang surgawi, tidak ada lagi yang ditemukan. Null mengikuti penjelasan rinci pada Dev. Pergi ke gunung gerbang surgawi. Mendengar penjelasan Nulyan, Dev benar-benar tercengang. Lalu, ia menatap Santi dengan curiga. Mengapa Santi mengundangnya untuk bergabung dengannya untuk membuka peninggalan kuno sepenting itu? Jika itu hanya permintaan maaf, Dev pasti tidak akan mempercayainya. Tidak seorang pun akan percaya itu. Melihat tatapan penuh tanya Dev, Santi segera berkata, "Sebenarnya, kami menemukan pintu masuk peninggalan kuno itu, tetapi kami tidak bisa memasukinya. Jadi kami ingin meminta bantuanmu untuk membukanya." "Kau pikir aku bisa membuka pintu masuk itu?" Dev bingung. Meskipun kekuatannya cukup untuk menghadapi Dewa Surgawi tingkat 9, Santi jelas seorang Dewa Abadi Surgawi. Jika dia tidak bisa membukanya, bagaimana mungkin dia begitu percaya diri dengan kemampuannya? Jika kau tidak bisa membukanya, Master di belakangmu pasti bisa. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Santi berkata sambil tersenyum. Dev membeku, menatap Santi dengan saksama. "Bagaimana kau tahu aku punya pendukung kuat? Dengan kekuatanmu, mustahil bagimu untuk melawan istana Dao Iblis Jahat, dan kau tidak mungkin membunuh Tetua Agung, Pelindung Dharma, atau Yang Mulia Rajamu itu. Selain memiliki pendukung kuat, aku tidak bisa memikirkan kemungkinan lain." Santi berkata jujur. Nulyan sungguh terkesan dengan penjelasan Santi. Meskipun usianya masih muda, Santi sangat tanggap dan telah menyadari hal ini. Nulyan sangat melindungi Dev karena hal itu, dan sekarang Santi meminta maaf kepada Dev untuk alasan yang sama. Dev tersenyum, "Aku minta maaf, tapi aku benar-benar tidak tahu di mana pendukung kuatku berada, dan aku tidak punya cara untuk memanggilnya." "Lalu bagaimana kau bisa lolos dari kejaran para tokoh kuat dari istana Dao Iblis Jahat itu?" tanya Santi bingung. "Saat aku dalam bahaya, mereka yang ingin membunuhku akan mati dengan sendirinya." "Aku tidak tahu persis bagaimana caranya," kata Dev. Sebenarnya, Dev tidak berbohong. Ia sendiri tidak tahu bagaimana Raja Mu meninggal, atau apakah ia dibunuh oleh Tuan Si. Ia hanya menipu Raja Mu agar mengutuk Tuan Si, lalu ia pun meninggal. Dev tidak tahu metode apa yang digunakan Tuan Si untuk membunuh Raja Mu, atau bahkan apakah Tuan Si bertanggung jawab. Santi terkejut, lalu menatap Dev lagi dan berkata, "Kalau begitu, untungnya Tetua Agung kita tidak membunuhmu. Jika ia melakukannya, ia mungkin sudah mati." Sulit untuk mengatakannya, Dev tersenyum. Nulyan dan Santi sama-sama memasang ekspresi aneh, tidak yakin apakah mereka mempercayai kata-kata Dev. "Tuan Muda Chen, meskipun Anda tidak bisa membuka reruntuhan, saya tetap mengundang Anda dengan tulus. Mulai sekarang, Anda akan menjadi teman aliansi iblis duniawi kami. Jika Tuan Muda Chen khawatir, Anda bisa membawa Master Sekteyan." Santi takut Dev akan salah paham dan berpikir dia punya motif tersembunyi. "Apa yang harus saya takutkan? Katakan saja saya kapanpun Anda ingin pergi," kata Dev dengan acuh tak acuh. "Tuan Muda Chen sangat baik, saya akan segera kembali dan bersiap. Tanpa menunda waktu lagi, kita akan berangkat besok." Setelah mengatakan ini, Santi berbalik dan menghilang. Melihat Santi menghilang, Dev merasa sedikit gatal anunya, ingin sekali bermain cinta dengannya. Wanita cantik dengan aura bermartabat seperti itu tidak akan buruk untuk diajak bermain-main, terutama karena dia memiliki tubuh yang bagus dan menawan. "Dev, apakah Anda benar-benar akan pergi mencari di reruntuhan itu bersama Santi?" Setelah melihat Santi pergi, Nulyan bertanya. Dev mengangguk, "Apa kau tidak takut Santi akan curang?" Nulyan tidak mengerti mengapa Dev berani mempercayai Santi.
Pemimpin sektian? Kurasa pemimpin aliansi Liu tidak akan curang, kata Dev. Kenapa kau begitu percaya padanya? Karena tatapannya menunjukkan bahwa dia tulus. Dev teringat mata gelap Santi, yang berubah menjadi alih seperti daun willow saat dia tersenyum. Sungguh menawan. Kau tidak tergoda oleh kecantikannya, kan? Melihat ekspresi Dev, Nulian bertanya. Bagaimana mungkin? Aku dikelilingi oleh wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya. Mustahil bagiku untuk tergoda oleh satu wanita. Lagi pula, aku akan membawa pemimpin sekte Yan besok. Jika ada bahaya, bukankah pemimpin sekte Yan akan melindungiku? Dev berkata sambil tersenyum. Mendengar Dev akan membawanya, Nulian tertawa dan menepuk bahu Dev, berkata, denganku di sini, Santi tidak akan berani macam-macam. Aku akan segera mengaturnya. Saat Nulian hendak pergi, Dev tiba-tiba memanggilnya. Pemimpin sektian, aku ingin bertanya tentang seseorang. Siapa? Apakah pemimpin sekte yang mengenal Raja Dewa dari Istana Para Dewa? Yang ada di Istana Raja Dewa Surga ke-8, kata Dev. Tentu saja aku tahu, Istana Dewa Ras Dewa sangat terkenal. Meskipun Raja Dewa itu berada di surga ke-8, kekuatannya tidak lemah. Aku heran kenapa kau bertanya tentang Raja Dewa, tanya Nulian bingung. Raja Dewa itu datang ke surga ke-9, tetapi kami kehilangan kontak. Seorang teman memintaku untuk pergi ke surga ke-9 untuk menanyakan tentangnya, kata Dev. Beberapa waktu yang lalu, aku melihat Raja Dewa itu. Dia bersama dua kepala istananya di daerah Gunung Tianmen Gerbang Surgawi, mungkin sedang mencari reruntuhan Gerbang Surgawi. Mengenai di mana dia sekarang, aku tidak tahu, tetapi jika kita pergi ke Gunung Tianmen Gerbang Surgawi, kita bisa bertanya lebih lanjut, kata Nulian. Setelah mendengar bahwa Raja Dewa telah muncul di daerah Gunung Gerbang Surgawi, Dev semakin bertekad untuk pergi. Baiklah, terima kasih, Kepala Sektian, Dev mengangguk. Nulian berbalik hendak pergi, tetapi kemudian seperti teringat sesuatu dan berbalik, berkata, Dev, bolehkah aku mengambil darahmu? Dev terkejut, tidak mengerti apa yang dimaksud Nulian. Mengapa ia tiba-tiba menginginkan darahnya? Jangan salah paham, Sekte Surgawi Yama kami punya beberapa teknik rahasia. Aku bisa menemukan lokasi orang di belakangmu melalui darahmu. Bukankah kau juga ingin tahu di mana pendukungmu? Nulian menjelaskan. Mendengar ini, Dev meneteskan setetes darah dari ujung jarinya. Darah itu mendarat di telapak tangan Nulian dan dengan cepat menyebar. Master Sektian, izinkan aku memperingatkanmu, orang di belakangku mungkin cukup kuat. Jika terjadi sesuatu padamu, aku tidak akan bertanggung jawab. Dev memperingatkan Nulian. Tentu saja, aku hanya merasakan lokasinya, tidak melakukan hal lain. Apa yang mungkin terjadi? Setelah mengatakan itu, Nulian memejamkan matanya sedikit, dan darah di telapak tangannya berubah menjadi gumpalan kabut merah dan mulai menghilang. Wus, blaar. Tiba-tiba, Nulian membuka matanya, hanya untuk melihat pakaiannya hancur menjadi bubuk seolah-olah terkikis. Seluruh aula utama Sekte Surgawi Yama mulai bergetar hebat. Tidak jauh dari Sekte Surgawi Yama, sebuah gunung setinggi 10.000 meter runtuh dalam sekejap. Hah? Apa yang terjadi? Para murid Sekte Surgawi Yama semua bergegas keluar dengan panik. Ketika mereka melihat penampilan Nulian yang telanjang, mereka semua terkejut. Dev juga benar-benar tercengang, dengan cepat mundur 2 langkah dan berkata, Master Sektian, apakah teknik rahasia Sekte Surgawi Yama Anda membutuhkan pengorbanan sebesar ini? Nulian tetap diam, perlahan membuka telapak tangannya. Di telapak tangannya, darah merah telah memadat menjadi sebuah huruf besar. Tersesat, melihat tulisan, tersesat, Nulian menelan ludah, membuka mulutnya, dan berkata, Tuan Chen, orang di belakang Anda terlalu kuat, sungguh luar biasa. Setelah mengatakan itu, Nulian berbalik dan pergi, meninggalkan jejak air di tanah. Nulian awalnya tahu bahwa Dev memiliki pendukung yang kuat, tetapi ia tidak pernah menyangka kekuatannya begitu besar hingga ia bahkan tidak bisa memahaminya. Ia hanya mencoba mencari tahu lokasi pihak lain,
dan hasilnya hampir menyebabkan kehancuran seluruh sektenya. Jika pihak lain tidak menahan diri, sekte surgawi Yama pasti sudah musnah sekarang. Dev melirik ke bawah dan melihat Null yang telah mengompol karena ketakutan. Tuan Si, siapakah jati diri Anda yang sebenarnya? Apa kekuatan Anda? Menatap kehampaan, Dev juga benar-benar kebingungan. Sepanjang perjalanannya, Tuan Si tidak pernah menunjukkan rasa takut kepada siapapun. Satu-satunya pertempuran besar yang mereka hadapi adalah bersama Harmen Wen. Namun, di alam surgawi, ketika Tuan Si dan Harmen Wen bertemu kembali, Harmen Wen begitu ketakutan sehingga ia berbalik dan melarikan diri. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Santi tiba di sekte surgawi Yama sendirian, mungkin untuk menghindari kesalahpahaman Dev. Dev merapikan diri dan meninggalkan sekte surgawi Yama bersama Santi. Karena penyelidikannya terhadap orang di balik Dev kemarin, jiwa Null yang agak tidak stabil, sehingga ia tidak bisa menemani mereka. Ia begitu ketakutan sehingga ketika jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya dan dia perlu memulihkan diri. Sepanjang perjalanan, Dev dan Santi tetap berhati-hati. Di sekitar reruntuhan gunung gerbang surgawi, para kultivator berkumpul berbondong-bondong, berbagai kekuatan diam-diam memata-matai, berusaha menemukan pintu masuk misterius itu. Dev dan Santi tahu bahwa jika berita tentang pintu masuk itu bocor, itu akan menarik banyak mata yang tamak dan mengundang masalah yang tidak perlu. Gunung Tianmen Gerbang Surgawi, salah satu pegunungan paling terkenal di surga ke-9, menjulang tinggi di atas awan, diselimuti kabut. Bersambung ke episode 671. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.